Gadis kecil. Seperti permintaan Saka pada jam makan siang, Brans datang bersama seseorang. Dia memasuki ruangan Saka dengan seorang wanita itu. Pria itu yang kini sedang memeriksa beberapa file, menghentikan pekerjaannya saat menyadari Brans masuk ke dalam ruangan. "Ah, kau sudah menemukannya?" Brans mengangguk. Dia menyingkir dan menunjukkan seorang wanita yang mungkin usianya sangat jauh dari mereka. Saka memperhatikan gadis itu, menilai penampilannya dari atas hingga bawah. Dia hanya memakai kaos yang dipadukan dengan jaket kulit berwarna hitam, celana jeans, juga sepatu sneakers. "Kau bercanda, Brans," ucapnya lalu menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin gadis kecil ini bisa menjaga Stella? Bagaimana jika ada orang jahat yang ingin mengganggu Stella? Apa dia bisa melindunginya? "Cari yang lain," ucap Saka yang sudah tidak suka. Dia kembali menyibukkan diri dengan pekerjaannya. "Dengar dulu, kau belum mengetahui profilnya, Saka. Dia ini, apa kau pikir dia bisa menjaga Stella?" tanya pria itu sambil menatap Brans dengan sengit. "Tubuhnya saja kecil seperti ini. Sekali tendang dia bisa terbang," ucapnya dengan sarkas. Dia mencari seseorang yang bisa menjaga Stella, bukan gadis belia yang hanya tahu mengunyah permen karet. Brans menarik nafasnya. Dia berusaha menjelaskan pada Saka tentang gadis yang datang bersamanya. "Saka," Brans meletakkan tangan di atas pundak gadis itu. "Dia ini..." Saka terkejut mendengar pekikan Brans. Dia menatap ke depan dan kembali syok saat melihat gadis itu memelintir tangan Brans. "Sudah aku katakan, Paman, jangan menyentuhku," ucap gadis itu lalu mendorong tubuh tinggi Brans hingga terperosok ke arah pot pohon palem. Sementara Saka hanya bisa tercengang melihat Brans dikalahkan oleh seorang gadis kecil. Astaga, ini benar-benar mencengangkan. Sia, umpat pria itu lalu berusaha berdiri dengan tegak. Dia menatap Saka dengan kesal. "Sudah aku katakan kan," ucapnya dengan kesal sambil memijat lengan sendiri yang terasa sakit. Saka sendiri tidak tahu harus mengatakan apa. Dia hanya bisa diam dengan mata berkedip-kedip melihat kejadian di depannya. Sepertinya dia memang salah menilai orang. Saka menarik nafasnya dengan kasar. Dia cukup tertarik dengan gadis itu, dan ini membuat dia jauh lebih tenang jika meninggalkan Stella sendiri. "Siapa namamu?" Saka menggerakkan dagunya bertanya pada gadis itu. "Aluna, panggil saja Luna. Usia 22 tahun. Saka menggaruk ujung hidungnya. Ini terlalu mudah, tapi melihat gerakan gesitnya dalam melindungi diri membuat dia sedikit yakin. Katanya dia ini pembalap. "Aku memang pembalap, Paman," ucap gadis itu yang memotong perkataan Brans. Iya, terserah kau saja," balasnya kemudian karena dia benar-benar kesal. Sudah 2 kali dia hampir merasakan patah tulang. "Motorku rusak dan Daddy menghukumku tidak memberikan uang jajan selama 6 bulan. Kau sudah 3 kali menceritakannya, gadis kecil. Apa tidak ada cerita lain?" Saka menatap keduanya dengan tatapan jengah. Mereka berdebat sementara dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. "Kak, Delman," pria itu berhasil menghentikan perdebatan tidak penting Brans dan Luna. "Saya tidak peduli kau mantan pembalap ataupun pembalap. Yang ingin saya tekankan, apa kamu bisa menjaga wanitaku?" Gadis itu menatap Saka. Dia pernah melihat pria ini di beberapa majalah bisnis dan dia tahu siapa namanya. "Wah, Paman, aku tidak menyangka bisa melihat Angela Saka Harrison secara langsung. Ternyata Paman sangat tampan ya. Pantas saja banyak yang mengagumi Paman, termasuk nenekku." Saka menatap gadis itu dengan datar. Sudah banyak bicara, pujiannya pun membuat sakit kepala. "Saya tidak peduli dengan nenekmu, paham?" Seketika Luna terdiam ketika dia melihat tatapan tajam pria itu mengarah padanya. Sepertinya pria ini sangat berbeda dari Brans. "Iya, Paman." Dan sialnya, dia masih sempat menjawab diiringi wajah tanpa dosa itu. "Hal pertama yang harus kau lakukan, memastikan wanitaku aman dan nyaman. Kau harus berada di sampingnya kemanapun dia pergi. Oke. Dan yang paling penting, kau harus menjaga rapat rahasia apapun yang kau dengar. Jika tidak, jaminannya adalah keluargamu." Luna mengurutkan kening. Dia yang bekerja dengan Saka, kenapa membawa keluarganya? Ini terkesan tidak adil. "Kenapa bawa keluarga aku, Paman?" Saka kembali menarik nafas. Dia berusaha meredam kekesalannya. Ternyata tidak semua wanita sepenurut Stella. Buktinya gadis ini dia selalu memiliki 1001 jawaban untuk satu pertanyaan. "Brans, bawa dia keluar dan jelaskan padanya. Malah aku pusing." "Baik," ucap Brans lalu menatap Luna yang masih asik mengunyah permen karet. "Sepertinya aku salah mengambil orang," gumam pria itu yang tampak menyesal. Saka terdiam sebentar, setidaknya untuk sekarang kekhawatirannya bisa mereda saat sudah memastikan Stella aman.
Tiba-tiba pandangannya tertuju pada bingkai foto kecil yang terselip di antara tumpukan file. Saka meraihnya dan mendapati gambar berisi foto dirinya dan Anna. Entah kenapa ketika melihat gambar itu dia justru merasa kesal. Dia baru menyadari jika dirinya sebodoh itu karena masih menyimpan gambar Anna. Tiba-tiba dia melemparkan benda itu ke dalam tempat sampah. Bahkan ancangannya benar-benar tepat. Sekarang dia tidak akan membiarkan dirinya kembali terpaku dengan Anna. Sekarang sudah ada Stella. Meski kejelasan antar hubungan mereka belum ada apa-apa. Tok tok tok. Tiba-tiba pintunya diketuk dan seseorang masuk sambil membawa sebuah map. Tuan, maaf mengganggu. Ini laporan hasil audit yang Anda minta. Saka menganggukkan kepala, tampaknya Brands masih sibuk menjelaskan mengenai pekerjaannya pada Luna. Sampai harus orang lain yang mengantarkan laporan ini padanya. Ya, keluarlah, ucap pria itu dengan cepat. Dia menerima laporan yang diberikan. Baik, saya permisi tuan. Tidak ada jawaban yang keluar dari bibir Saka. Dia membuka map itu dan memperhatikannya dengan seksama. Keningnya mengerut ketika menyadari ada hal yang benar-benar mengejutkan. Ada saldo yang cukup besar masuk ke rekening atas nama Anna Ellis dan Roland Harrison. Lalu membeli parfum, lipstik, tas, dan banyak barang mewah lainnya. Dan semua itu dilimpahkan pada perusahaan. Manusia tidak tahu diuntung, geramnya dengan penuh emosi, lalu melemparkan benda itu ke atas meja. Kemarahannya sudah benar-benar melampaui batas, dan ini sudah tidak dapat dimaafkan. Saka meraih teleponnya. Dia menghubungi Brands, tidak peduli jika pria itu masih sibuk. Susun acara meeting besok dengan semua pemilik saham dan komisaris perusahaan tanpa terkecuali. Dia memutus telepon lalu kembali menatap map hasil audit itu. Bahkan dirinya yang merupakan pemegang saham terbesar tidak pernah mengklaim keperluan pribadi dari kantor. Lalu Roland, dia bahkan melakukan transfer sejumlah besar uang ke rekening pribadinya. Bahkan dia pikir perusahaan ini miliknya. Seharusnya dia sadar jika dia hanya penumpang nama keluarga Harrison. Namun di balik kemarahannya, Saka merasa senang dengan langkah ini. Dia akan merebut kembali mansion milik ibunya dan menendang Anna bersama Roland keluar dari sana. Lalu dia akan tinggal bersama Stella di sana, menghabiskan waktu bersama, bahagia seperti dalam pikirannya. Saka menghela nafas, dia menyandarkan kepala di bantalan kursi dan memejamkan mata. Baiklah, mari balaskan dendam atas kesakitan ibu. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.